Hasil visum korban pembunuhan ibu dan anak di Subang yang disampaikan pengacara Yosef Hidayah berbeda dengan keterangan Dr. Hastri. Hasil visum Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diklaim pihak Yosef tak ada yang mengetahuinya. Pengacara Yosef, Rohman Hidayah menyebut bahwa hasil visum yang ia lihat menyatakan bahwa luka pada kedua korban diakibatkan benda tumpul. Rohman mengaku bahwa hasil visum itu berdasarkan pemeriksaan Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Namun Dr. Hastri justru mengungkap kalau luka pada jasad Tuti dan Amel karena golok. Jenazah korban kasus Subang ini ditemukan di bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya, Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Keduanya ditemukan pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi. Saat ditemukan, kondisi keduanya ada di bagasi Alphard dengan kondisi memilukan. Jasad Tuti dan Amel dipenuhi luka di bagian kepala dan wajah. Rohman Hidayah pun membeberkan hasil visum keduanya. Ia menyebutkan kalau hasil visum itu ia dapat dari 95 bukti yang dihadirkan penyidik Polda Jabar saat pra-peradilan. Menurut Rohman, dokter yang pertama kali mengotopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yakni Dr. Fahmi. Barulah kedua jenazah itu diotopsi kedua kalinya oleh Dr. Hastri. Bahkan diungkap Rohman, saat itu Dr. Hastri juga melakukan visum terhadap Danu. Kemudian Rohman membeberkan dugaan senjata yang digunakan dari hasil visum. Rohman berkeyakinan bahwa dari hasil visum yang ia lihat, luka-luka tersebut bukan disebabkan oleh golok atau benda tajam. Menurut Rohman, golok sebagai alat untuk membunuh Tuti dan Amel itu hanya karangan Danu saja. Sebab menurutnya, dari kedua hasil otopsi menjelaskan luka disebabkan benda tumpul. Sementara itu, Dr. Hastri pernah mengungkap luka pada jasad Tuti dan Amel di channel YouTube Anjas Asmara, pada 21 Oktober 2023. Saat itu Dr. Hastri menegaskan kalau luka pada kedua korban disebabkan oleh benda tajam dan benda tumpul. Ia menyebut memang luka yang didapat akibat benda tajam dan benda tumpul. Dr. Hastri bahkan menegaskan kalau luka di wajah korban akibat benda tajam, bukan tumpul. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Surawan pun mengungkap hal yang sama. Surawan mengaku berkonsultasi dengan Dr. Hastri soal dugaan senjata yang digunakan dilihat dari luka yang ada. Ia mengatakan bahwa luka diakibatkan benda tajam. Menurut dia, golok itu diduga tidak tajam karena biasa dipakai untuk kelapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.